PPN 12% belum naik sepenuhnya, tapi harga barang-barang, harga kebutuhan pokok sudah naik duluan. Mulai dari daging ayam, bawang-bawang, minyak goreng, cabai, gula, telur, dan harga paket internet pun tak luput dari lonjakan harga yang terjadi di pasaran. Tahun baru 2025 harga pangan dan kebutuhan pokok terpantau naik. Adapun komoditi yang naik mulai dari beras, cabai merah besar, dan bawang putih. Ya, PPN atau pajak pertambahan nilai yang naik dari 11% ke 12% ini itu bukan hanya dari golongan barang-barang mewah saja. Seperti yang sudah sering digaungkan oleh para buzzer-buzzer, dinarasikan oleh influencer-influencer yang pro pemerintah, yang katanya hanya barang-barang mewah saja yang naik. Tapi kenyataannya seluruh barang-barang yang hari ini memiliki PPN 11% itu ikut-ikutan naik ke 12% nantinya. Kecuali minyak curah merek kita, tepung terigu, dan gula industri. Walaupun kebutuhan pokok dasar seperti beras, sayur, jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu tidak termasuk dari barang yang dikenakan PPN. Ya, problemnya sebenarnya pemerintah juga tidak secara detail merilis barang-barang apa saja yang dikenakan PPN 12% ini. Tapi ya dengan adanya informasi langsung dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, kita bisa cek sendiri barang-barang apa saja yang sebelumnya kena pajak PPN 11%, maka selanjutnya di tahun 2025 akan naik ke 12%. Ya tinggal search aja di Google. Ya contoh kecilnya ya, deterjen itu kena pajak, sabun, shampoo, dan obat nyamuk, pulsa, internet, dan lain-lain itu termasuk barang-barang yang dipajakin oleh PPN. Nah, barang-barang yang kalian lihat di warung-warung, di Indomaret, di minimarket, itu hampir sebagian besar akan kena efek dari PPN 12% ini. Ya kecuali kalian hidup di gua ya, kalian nggak mandi pakai sabun, tidak menyuci pakaian pakai deterjen, tidak bersampo ya, dan nggak pakai internet untuk kebutuhan sehari-hari kalian dalam bersosial media, mencari informasi dan sebagainya, ya udah. Kalian nggak perlu risau dengan adanya pajak PPN 12% ini. Tapi yang paling dikhawatirkan di sini adalah efek dominonya dari PPN 12% ini. Karena biaya operasional pabrik dalam memproduksi barang itu ikut membengkak seperti itu. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh juga kepada harga pokok produk, harga produk akhir seperti itu. Ya misalnya pupuk naik, pestisida ikutan naik, pakan ternak pun juga naik, yang pasti listrik juga sudah pasti naik. Nah, hal yang beruntun seperti ini sudah dipastikan akan membuat harga daging ikutan naik, harga beras ikutan naik, sayur-sayuran dan bawang-bawangan dan sebagainya juga ikutan naik. Ya intinya barang pokok yang tadinya tidak naik, tidak dikenakan pajak PPN, harganya bakalan ikutan naik. Karena pendistribusian dari barang-barang tersebut juga menggunakan mobil pajaknya naik, mobil membutuhkan bensin, membutuhkan solar, harga solar akan naik, bensin juga akan naik. Jadi spare part mobil juga akan ikutan membengkak harganya, dan ini juga akan berdampak pada harga akhir dari bahan-bahan pokok tersebut. Harga beras akan ikutan naik, sayur-sayuran ikutan naik, cabai ikutan naik, semuanya ikutan naik. Intinya sebuah barang yang diproduksi oleh pabrik hingga sampai ke tangan konsumen itu terkena beberapa kali kenaikan PPN seperti itu dalam proses distribusinya. Ya kenaikannya memang sepele ya, hanya 1% saja dari harga produk tersebut. Tapi multiplier effect atau cascading effect inilah yang sangat besar akan terasa bagi kita di akhir produk tersebut terdistribusi dari supply chain yang cukup panjang. Nah, tiap supply chain ini, tiap distributor, reseller, agen, seller itu terkena efek dari PPN 12% ini. Jadi harga akhir dari produk tersebut sudah pasti akan jauh naiknya seperti itu.
Nah, hal inilah yang tidak dimengerti oleh warga IQ 78. Nah, warga-warga TikTok, Instagram yang agak kurang update otaknya seperti itu. Ya mau berapa kali pun dijelaskan ya hasilnya akan nihil karena ya mereka tidak akan paham seperti itu. Yang mereka pahami ya joget, cuma itu saja. Ya konten yang seperti ini mereka akan bilang hanya konten kebanyakan omong lah, hanya omong-omong doang ya. Ya mereka pahamnya itu berjoget seperti itu, konten-konten bersifat hiburan. Ya seperti itulah. Nah apalagi nanti ya jika PPN 12% ini sudah disahkan di tahun 2025 nanti, ditambah lagi kendaraan bermotor akan dikenakan pajak double. Dulu kan hanya PKB saja yang dipajakin, sekarang ada namanya opsen PKB. Jadi misalnya motor kalian biasanya hanya kena pajak 500.000 lah ya. Ditambah dengan opsen PKB yang akan naik ini, maka pajak kalian akan ditambah dengan 66% pajak baru. Jadi 66% dari 500.000 hasilnya adalah 330.000. Nah, pajak yang akan kalian bayarkan adalah senilai 330.000 ditambah 500.000. Jadi total pajak yang akan kalian bayarkan adalah 880.000. Yang sebelumnya kalian hanya membayarkan 500.000 saja, seperti itu. Nah, begitupun dengan pajak BBNKB atau balik nama kendaraan bermotor seperti itu. Bakal ditambah pula 66% dari harga pajak awal. Ya, skemanya mirip-mirip saja. Nah, jadi di tengah gempuran perpajakan ini yang makin menggila, makin ditambah-tambah saja, ada pajak inilah, pajak itulah, netizen pun menjadi terbagi jadi dua kubu. Ada kubu anak abah dan anak 16% yang berkolaborasi menjadi satu dengan base mereka berada di X atau Twitter. Kemudian ada pula anak Mulyono dan anak 58%. Itu perkumpulan mereka ada di TikTok dan di Instagram seperti itu. Nah, jadi dua kubu ini saling gontok-gontokan, beradu argumen. Yang satu berargumen dengan data-data yang spesifik, yang satunya lagi berargumen dengan hal-hal yang bersifat emosional dan ad hominem gitu. Ya, nah jadi beberapa hari yang lalu ya sudah ada penolakan PPN 12% ini dari kalangan anak abah dan anak 16% di X atau Twitter lewat aksi demo massal yang diselenggarakannya beberapa hari yang lalu dan diprakasai juga oleh influencer-influencer yang ada di X atau Twitter ini yang cukup melek informasi, dan aksi ini juga sangat ditentang oleh warga TikTok yang mempunyai IQ 78 ini seperti itu. Para pendukung rezim pemerintah, para pendukung rezim Mulyono dan rezim berkelanjutan. Nah, warga TikTok dan Instagram rame-rame menghina orang-orang yang ikut berdemo ketika aksi tersebut dijalankan. Pendemo-pendemo tersebut ya dikata-katain sebagai orang-orang miskin lah, orang yang nggak mampu bayar pajak lah. Ya masa bayar pajak tambahnya cuma 1%, kalian nggak mampu sih, seperti itu. Tapi ya tudingan-tudingan dari warga TikTok yang agak sedikit kurang berintelektual ini memang sebenarnya juga ada benarnya sih. Karena jutaan kelas menengah itu sudah turun kelas ke kelas bawah dari tahun 2019 lalu. Level ekonominya seperti itu. Ditambah lagi layoff dan PHK karyawan yang sudah terjadi di mana-mana di perusahaan apapun. Apalagi Sritex kemarin juga sudah dinyatakan pailit, sudah hancur Sritex. Sritex yang merupakan perusahaan besar tekstil di Indonesia sudah bangkrut. Nah, apalagi sekarang, coba kalian cek di Google, nilai rupiah sudah turun drastis, turun terjun bebas ke angka 16.500 per 1 USD-nya. Nah, sebenarnya menurut saya ya, timing pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti penambahan pajak ini sungguh sangatlah tidak tepat sekali jika dikeluarkan saat ini. Ya, apalagi negara tetangga kita seperti Vietnam yang berideologi sosialis berhasil mengurangi PPN mereka yang kemarinnya itu adalah 10% menjadi 8% saja, seperti itu. Hebat sekali bukan tetangga kita ini? Yang mana berbanding terbalik dengan negara Konoha kita tercinta ini. Dengan koalisi gendut dan lembaga kementerian yang super duper besar,
Vietnam memangkas kementerian mereka, lembaga-lembaga mereka, sehingga PPN 8% ini dapat tercapai di negara bekas komunis tersebut, seperti itu. Sedangkan kita memperbesar lembaga-lembaga kementerian dengan cara menaikkan PPN ke 12%. See the different? Kalian bisa melihat perbedaannya? Yang mana yang lebih baik menurut kalian? Silahkan komen. Ya tentunya pendukung 58% atau 02 voters kemarin juga sudah banyak yang sebenarnya bertaubat ya. Ada juga yang sudah bisa berrasional, mengeluarkan akal sehat mereka dalam mengkritik kebijakan pemerintah secara objektif, seperti itu. Tapi dari yang taubat ini juga masih banyak yang yang agak agak keras kepala. Mereka berdalih PPN ini kan adalah kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti itu, kebijakan rezim sebelumnya yang disahkan oleh anggota DPR mayoritas fraksi dari PDIP, dan ketua dari DPR kemarin juga adalah Ibu Puan Maharani, yaitu anggota PDIP, seperti itu. Ya memang seperti itu faktanya. Tapi kan kemarin Ganjar dan beberapa anggota DPR dari PDIP sendiri juga sudah mengkritisi kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Jadi ya seharusnya anda-anda yang sudah bertaubat dari berfanatik buta kepada kebijakan pemerintah juga harusnya berkolaborasi dengan orang-orang yang kalian anggap anak abah dan anak 16% ini dalam membatalkan kenaikan pajak PPN 12% ini, termasuk membatalkan penambahan pajak 66% dari PKB. Ya mari kita sama-sama mengkritik kebijakan pemerintah. Jika kebijakan ini akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, terkhususnya bagi orang-orang yang berada di ekonomi menengah dan ke bawah, seperti itu. Ya turun berkepanjangan beberapa tahun yang lalu malah dihajar lagi oleh kenaikan PPN dan opsen pajak dari PKB. Ya bakalan turun kelas ya kita. Yang terakhir, apakah kita bisa menyalahkan Pak Prabowo atas kenaikan pajak PPN 12% ini? Oh, tentu saja tidak, seperti itu. Karena dari awal beliau sudah memberikan statement pada program Pilpresnya beberapa bulan yang lalu, beliau akan menaikkan pajak hingga 23%. Dan beliau juga akan berjanji melakukan keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan yang belum disahkan di era Jokowi sebelumnya, seperti itu ya kan. Ya karena seperti yang kita ketahui, ya karena seperti yang kita ketahui, atau Anda mungkin pura-pura menutup mata, orang yang ingin memajaki orang kaya dan orang yang punya warisan di atas 100 miliar itu hanya Pak Anies dan Pak Ganjar. Pak Prabowo sendiri tidak memiliki program pemajakan orang kaya dan ekonomi yang tinggi di program-program beliau, seperti itu. Beliau hanya mengatakan bahwa akan meningkatkan rasio pajak menjadi 23%, termasuk UMKM kecil berada di target perpajakan Pak Prabowo Gibran, seperti itu. Jadi ya sudah lah ya, bagi Anda yang masih memperdulikan bagaimana kedepannya perekonomian Indonesia ini akan berkembang, atau bagaimana nasib dari rakyat kecil yang sudah tergerus oleh berbagai macam faktor yang menurunkan perekonomian mereka, ditambah lagi dengan pajak-pajak seperti ini. Ya mari kita sama-sama menolak dengan tegas akan kenaikan pajak-pajak ini. Tapi bagi Anda yang tidak peduli dan merupakan seorang fans fanatik die-hardnya rezim ini atau rezim sebelumnya, ya sudah lah ya. Apalagi yang suka menghina orang-orang yang sering mengkritik kebijakan pemerintah dengan kata-kata yang merendahkan. Ya mungkin saja Anda memang adalah seorang yang kaya raya atau memiliki kemampuan ekonomi yang berada. Ya itu semua hak Anda sebenarnya. Karena nggak semua orang harus paham dengan kebijakan publik. Nggak semua orang harus memiliki kode etik moral tertentu untuk mau sama-sama mensejahterakan masyarakat kalangan bawah, seperti itu. Ya some guy memang hanyalah seorang orang kaya yang yang egois dan hanya memikirkan perut mereka sendiri saja, seperti itu. Memperkaya diri mereka dari kemiskinan orang lain. Ya memang banyak sekali orang-orang yang seperti itu di sosial media kita, bisa kita lihat sendiri, seperti itu. Ya mereka mengaku muslim sih, mengaku Islam, tapi entah nabi mereka yang mana yang mereka tiru, seperti itu.
Ya itu kalau Anda memang beneran kaya, itu hak Anda. Namun jangan-jangan Anda hanyalah seorang tone deaf yang pura-pura buta, pura-pura tuli, dan mungkin Anda juga mempunyai IQ 58. Jadi Anda tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di perekonomian Indonesia saat ini, seperti itu. Seberapa besar efek fatalisme dari kebijakan pemerintah ini akan berdampak ke biduk perekonomian rumah tangga Anda, seperti itu. Anda mungkin masih belum paham. Nah, jika Anda masih belum paham-paham juga, silahkan ulangi tonton video saya ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa menjadi paham seperti itu. So ya, jika Anda memang memiliki moral etik yang sangat tinggi dalam berperi kemanusiaan, apalagi sekarang sudah banyak orang yang nasibnya berada jauh di bawah angka kemiskinan, ya mari sama-sama kita nolak kebijakan pemerintah dan mari sama-sama kita berdoa agar perekonomian Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.